Arman. Pemirsa, sidang kasus korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa ex Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop kembali dilakukan dengan agenda pemeriksaan 7 saksi dari jaksa penuntut umum. Pemeriksaan saksi ini untuk menelusuri proses penentuan vendor dan penetapan harga yang diduga merugikan negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Jaksa penuntut umum juga mendalami peran staf khusus dan juga pejabat eselon yang terlibat dalam kebijakan digitalisasi pendidikan periode 2020 hingga 2022. Melakukan tindakan medis selama 5 hari saya di rumah sakit. Itu informasi yang saya dapatkan dari dokter. Itu saja. Sementara sidang lanjutan ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3 digelar pada hari ini. Sidang ini beragendakan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Dalam agenda sidang pada hari ini masih dalam pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Bahkan sejauh ini JPU dari KPK telah menghadirkan 9 orang saksi. Kemudian pada sidang sebelumnya, 2 orang pejabat Kemenaker dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait dengan proses pemerasan hingga terjadi aliran uang yang masing-masing ke kantong para terdakwa, termasuk ke diri mereka sendiri. Diketahui mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan juga komplotannya didakwa menerima uang senilai 6,5 miliar rupiah dari pemeras pemohon sertifikat dan juga lisensi K3. Pemirsa, hujan deras ditambah dengan tingginya air laut membuat akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara terendam air. Puluhan sepeda motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Puluhan kendaraan yang nekat menerobos banjir di jalan akses masuk Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara mengalami mati mesin akibat terendam banjir. Banjir ini terjadi akibat hujan deras ditambah dengan tingginya air pasang laut. Aktivitas sejumlah pekerja pelabuhan pun menjadi terhambat akibat banjir tersebut. Bahkan sejumlah pekerja nekat menaiki tembok pagar agar bisa melintasi banjir. Banjir ini juga membuat kemacetan yang panjang. Biasa kayak gini ya, kendalanya kayak gini, kita dihambat jadinya nggak bisa kerja, Bang. Susah. Kalau misalnya ini diperbaiki mungkin ya nggak bisa lewat, Pak? Iya, nggak bisa lewat. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Dari kawasan Simpang Gotri, saat ini saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana terlihat kendaraan dari arah tendean yang akan mengarah ke Blok M dalam keadaan kondusif, ramai lancar, ataupun juga dari arah tendean yang akan berbelok mengarah ke Ragunan ataupun juga masih dalam keadaan ramai lancar pada siang hari ini. Antrian kendaraan terlihat hanya pada traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang melintasi kawasan ini untuk berhati-hati terhadap banyaknya aktivitas pelajar yang menyeberang ataupun masyarakat yang menyeberang pada kawasan ini dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda atau menurunkan kecepatan kendaraan Anda. Untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Warung Buncit ataupun juga Ragunan yang akan menuju ke arah Rasuna Said ataupun dari arah Tendean yang akan mengarah ke Rasuna Said saat ini dalam keadaan kondusif ramai. Terdapat perlambatan kecepatan pada kawasan ini
Dan tentunya peningkatan volume kendaraan ini akan terus terjadi hingga sore hari nanti pada jam bubaran aktivitas perkantoran. Kami menghimbau bagi Anda saat melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan masih banyaknya para pengendara yang belum tertib dalam berlalu lintas dengan masih saja melawan arus ataupun pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Taati rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan keselamatan selama Anda berkendara. Dan situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Blok M ataupun dari arah Tendean akan mengarah ke Semanggi masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Tertiblah dalam berkendara dengan selalu menaati rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan juga pastikan sebelum Anda berkendara dalam keadaan yang prima, jangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran selama perjalanan Anda. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Nata di studio. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya dari kawasan Simpang Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, bintang Timnas Futsal Indonesia Yogi Saputra mempersembahkan medali untuk sang ibunda tercintanya di Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang. Kepulangannya usai laga final AFC Asian Cup 2026 membuat namanya dielu-elukan oleh masyarakat setempat. Usai bertanding di laga final Piala Futsal Asia 2026, pemain Timnas Indonesia Yogi Saputra menyempatkan diri untuk pulang ke rumahnya di Cirebon, Jawa Barat Minggu siang. Bukan tanpa alasan pemain bernomor punggung 14 ini memberikan medali untuk sang bunda tercinta yang tengah sakit beberapa hari terakhir. Si bungsu dari 5 bersaudara ini berhasil mewujudkan impian almarhum ayahandanya yang ingin melihatnya mengenakan seragam dengan lambang Garuda di dada. Meskipun tidak ada sambutan spesial dari pemerintah kota Cirebon, kepulangannya tersebut cukup mengundang masyarakat setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya untuk sekedar berfoto selfie. Di Piala Asia, apalagi di Timnas, yaitu melawan Jepang sama Iran. Ya cukup kualitasnya di atas rata-rata, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat Yogi ke depannya. Semoga terus konsisten di Timnas ini, semoga bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Sebelumnya, perlawanan Timnas asuhan Hector Suto ini membuat Raja Futsal Asia Iran kerepotan hingga memaksa laga ditentukan melalui adu penalti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan.